Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan menceritakan seseorang yang dia sangat kaya raya, sangat kaya raya di kampungnya itu. Itu orang, biarpun orang kaya, hidupnya tuh sederhana, bermasyarakat, pakaian aja sederhana gitu ya. Itu setiap tahunnya tuh kalau habis panen tuh itu udah nggak pernah dimakan sendiri. Itu selalu bagi-bagi sama masyarakat lingkungannya. Yang dikelihatan sama orang itu pasti itu selalu bagi-bagi. Setiap tahunnya tuh, setiap harinya tuh, itu malah anehnya tuh rezekinya tuh nggak habis-habis, enggak, malah berlimpah terus. Setiap panen selalu bagi-bagi sama masyarakat, setiap hari selalu begitu. Itu ya yang hasil sawahnya tuh, hasil panennya tuh selalu melimpah terus, nggak pernah istilahnya kerugian. Jadi bermasyarakat itu sama masyarakat dekat, akrab gitu, nggak sombong, nggak takabur. Malah anehnya itu dia kan uangnya banyak, hartanya banyak, tapi anehnya nggak punya mobil. Aneh. Waktu lagi jalan-jalan begitu tuh, terus ketemu sama kakek-kakek, dia ngucap, si kakek itu, "Jang, mau kemana kamu, Jang?" "Enggak, kayak lagi jalan-jalan aja." "Emang mau kemana?" "Enggak, jalan-jalan aja di rumah, kayak saya itu jenuh, gak ada kerjaan." "Oh gitu," kata si kakek itu. "Oh gitu." Terus si kakek itu nanya, "Gimana kalau sama kakek ajak jalan-jalan, mau enggak?" "Kemana, kek?" "Ya kemana aja, mau enggak?" "Ya kalau kira-kiranya nggak lama sih mau aja, kek, mau." "Oh gitu ya," kata si kakek itu. "Emang kamu rumahnya di mana?" "Ya nggak jauh, kek, dari sini juga nggak jauh, ya dekat lah, paling perjalanan sekitar setengah jam." "Oh gimana kalau saya pengen ke rumah kamu?" kata si kakek. "Ya boleh-boleh aja, kek, boleh aja, nggak apa-apa. Malah saya seneng, saya girang kakek bisa main ke rumah." Itu si kakek tuh berdua jalan sama si orang kaya itu, jalan. "Kenapa kamu kok jalan-jalan seperti orang kebingungan?" "Iya, kayak tahu satu bingung, apa yang saya pikirin, apa yang saya inginkan, saya juga nggak tahu, kayak kok aneh, kenapa ya hidup saya ini kok selalu begini." "Oh begitu." "Ya sabar ya, jangan, ya sabar ya, kayak insya Allah." Pendek cerita, udah nyampe ke rumahnya. Itu si kakek itu dibawa belok ke rumahnya tuh, si kakek itu bengong melihat rumahnya yang sangat ageng itu ya, yang sangat indah itu tuh. Itu si kakek tuh bingung juga. "Jang, kamu kan ini rumahnya bagus, tapi kok kenapa nggak ada mobil, Jang?" kata si kakek. "Kayak buat apaan mobil, kayak bikin susah aja, bikin ribet aja, harus diurus, harus begini, harus begitu. Boro-boro ngurus mobil, ngurus diri saya aja, saya nggak tentu, nggak tahu." Itu si kakek tuh senyum. Udah gitu masuk berdua tuh ya, duduk di kursi. Itu manggil istrinya tuh langsung keluar tuh. Salam si kakek itu sampai cium tangan, sopan ramah tamah si perempuan itu, si istrinya tuh. Langsung ke belakang ambil ya makanan ringan gitu.
persilakan duduk gitu. Udah ngobrol gini, kayak saya tuh bingung, kayak tahu apa yang saya pikirkan. Gue bingung, kok bingung begini kenapa kayak emang kenapa yang kamu dipikirkan, kok bingung? Kamu ini kan rumah udah bagus di kampung ini, udah paling bagus. Kamu di sini kelihatannya paling kaya. Itu kayak saya tuh bingung. Ini kok saya tuh harta semakin lama tuh semakin banyak, bukannya habis, aneh. Emang kenapa kok aneh? Itu kan kebesaran Allah, itu rezeki kamu dari Allah. Ya begitu juga tuh, iya. Ya emang begitu emang saya tuh saya tuh bingung ngelihat orang kok pada susah-susah, kerja sana kerja sini, buntang banting, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada hujan, selalu kerja, kok hidupnya susah terus, kenapa itu si kakek tuh senyum. Enggak, masalahnya begini, Jang. Kalau milik rezeki orang sesama tuh nggak sama, tergantung itikad dan tujuannya. Itu kan tujuannya mencari rezeki. Iya, cari rezeki. Cari rezeki, mungkin orang itu belum waktunya, belum kadang-kadang sama Allah itu belum dipercaya pegang amanah rezeki. Berarti kalau Ujang sih biarpun masih muda juga udah amanah udah dipercaya sama Allah, kamu harus kaya gitu. Tapi kayak saya ini harta makin banyak ini, satu bingung, satu berat. Beratnya gimana? Emang kamu gak pernah zakat, gak pernah sodako? Perasaan saya itu satu, belum pernah perasaan saya itu. Kalau setiap panen tuh, saya setiap habis panen atau dapat rezeki itu saya selalu dibagi-bagi sama masyarakat, dikasih orang. Kok saya belum ada kepuasan belum ada. Mana yang namanya sodako, zakat tuh yang mana oh begitu. Kata si kaki, kan itu kamu udah mengeluarkan, udah ngasih orang, udah ngasihnya orang sama perempuan, sama laki-laki, sama anak kecil, udah ngasih. Itu kan zakat. Belum tentu yang namanya zakat itu bagaimana, yang namanya sodako itu bagaimana. Jadi saya tuh selalu belum puas. Saya tuh harus bagaimana ini, harta saya tuh bukannya habis dikasih orang, dibagi-bagi orang, kok nambah banyak. Gak habis-habis, tambah banyak. Aneh tuh satu, kata si anak muda itu. Itu si kakek itu malah ikut merenung, ikut berpikir ya. Coba saya cari jalan solusinya. Gimana ini saya tuh harus bagaimana, harus apa saya itu. Si kakek itu langsung lihat wajah si anak muda itu. Ini gini aja, Jang, kamu coba kamu ke tanah suci itu ya, kasih enggaknya kamu jaroh gitu ke tanah suci atau naik haji ke sana. Maaf, saya udah naik haji 2 kali, umroh udah sering saya umroh tuh, kata si anak muda itu. Jadi si kakek itu pembicaraannya itu mentok, dikarenakan jawabannya itu selalu, jadi kata-kata si kakek itu selalu dijawab. Terus si anak muda itu nanya lagi, tolong saya kasih tahu yang namanya ibadah itu bagaimana, tolong kasih tahu. Si kakek itu senyum. Dia ngucap, si kakek, alhamdulillah ya Allah, ini anak muda
kok solehnya ampun ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ini anak solehnya, anak masih muda udah punya pikiran begitu. Si kakek langsung ceramah di situ tuh cerita, malah istrinya tuh dipanggil, cuma neng sini neng, kita dengerin nih kakek mau ngobrol. Oh iya kan, gitu. Begini Jang ya, kalau kamu tuh sudah dikasih rezeki sama Allah berlimpah, punya istri udah cantik, tapi kamu kok selalu kekurangan tuh gimana? Iya kayak saya tuh kekurangan, malah kalau saya boleh takabur ke hasil panen 1 tahun saya bagiin semua, nggak ada yang nyampe ke rumah, nggak sampai habis. Terus si kakek nanya lagi, emang kamu punya sawah berapa hektar? Si anak muda itu menjawab, kek saya nggak punya sawah, nggak punya sawah, nggak punya tanah, ini juga bukan rumah saya, kata si anak muda. Itu si kakek jawab lagi, kenapa ini rumah bukan punya kami kok ditempatin? Ini ke rumah ini tuh rumah Allah, amanah dari Allah, saya nggak bisa ngaku, kayak nggak bisa. Saya nempatin di sini tuh karena izin Allah, tidak Allah, insya Allah begitu kayak. Itu si kakek tuh merengut lagi, bingung lagi. Itu ke saya, kata anak muda itu anak saya tuh harta udah banyak, tapi saya kenapa Allah belum ngasih anak sama saya? Si kakek menjawab, Jang sabar aja ya Jang, Allah tuh mengasih keberkahan tuh nggak selalu anak, nggak selalu rezeki. Kadang-kadang banyak anaknya nggak dikasih rezeki, kadang-kadang yang nggak dikasih anak itu rezekinya berlimpah. Itu memang Allah tuh semuanya, antara si kaya, si miskin, si ganteng, si cantik, itu semuanya hanya ujian Allah, ujian belaka. Iya kayak saya ngerti. Tapi si kakek menjawab lagi, kenapa kok kamu selalu murung, selalu kurang puas tuh gimana? Saya mau nanya sama kakek, yang kita harus ibadah tuh yang bagaimana kek? Yang bagaimana yang saya harus ibadah tuh gimana caranya kek? Tolong kek jelasin. Saya itu belum nyaman, hidup saya tuh belum nyaman. Itu si kakek tuh merenung lagi, udah gini aja Jang, kalau kamu sepertinya ngasih orang itu kamu belum puas, coba tafakur, nanya sama diri sendiri, sholat hajat, sholat tahajud, atau sholat apa, tanya sama diri sendiri. Iya kayak saya sering nanya sama diri sendiri tapi belum ada jawaban. Itu si kakek itu senyum, yang sebenarnya sih udah ada jawaban Cak, tapi kamu belum mengerti jawabannya itu. Sebenarnya sering, setiap kamu lagi wirid, lagi zikir, sering ada jawabannya, tapi kamu belum mengerti, jawabannya ya gimana kek. Udah kamu pikir-pikir aja sendiri, merenung sendiri. Pernah nggak ada jawaban dalam jiwa kamu, dalam hati kamu? Itu si anak muda itu merengut, mikir ya kelakuan saya itu mulu, mikirin tapi nggak kejawab, nggak tahu. Itu si istrinya sih ngeliatin aja, duduk malah sampai mengeluarkan air mata melihat suaminya begitu tuh. Jadi
orang anak itu tuh si orang itu tuh nggak selalu puas dengan kebaikan itu, nggak selalu puas. Kayak tolong saya kasih tahu gimana caranya supaya saya ibadah saya baik, rezeki saya ini jangan sampai berlimpah begini terus-terusan. Kenapa orang-orang enggak orang-orang pada miskin kok saya kayaknya nggak habis pikir. Kayak tolong kenapa kok bisa begini, kayak tolong saya tuh harta saya tuh setiap tahunnya tuh dibagi-bagi, setiap harinya dibagi-bagi, kenapa nggak habis-habis, kayak tolong saya nggak ngerti kayak masalah ini, coba terangkan, ceritakan saya harus bagaimana supaya rezeki ini sama Allah di stop. Itu si kakek tuh astagfirullahaladzim, jangan begitu ya. Kamu harus bersyukur sama Allah. Justru itu justru itu saya tuh nggak ngerti, orang kerja siang malam banting tulang, nggak ada hujan nggak ada panas, hidupnya selalu kekurangan. Saya nggak pernah main, nggak pernah kerja gitu, selalu main. Kenapa harta saya semakin banyak? Kenapa itu kenapa saya tuh udah nggak sanggup menjalankan amanah ini, kayak tolong saya harus bagaimana. Itu si kakek tuh senyum. Si kakek tuh orang kaya mengeluh tuh senyum. Kan biasanya yang kebanyakan mengeluh gitu kan orang-orang miskin, orang-orang susah seperti kita ini ya. Tapi si kakek itu aneh. Orang dipercaya sama Allah, hartanya berlimpah, tapi selalu mengeluh. Kayak tolong. Ini saya harus bagaimana, kayak harta saya semakin banyak. Saya berat, kayak tanggung jawabnya kayak berat. Emang kayak perasaan saya seingat saya dah. Malah saya tuh nggak tahu hidup satu gimana. Tolong kayak saya cerita gimana. Terus si kakek begini ngomong, yang pernah nggak kamu punya perasaan ikhlas, ridho, lillahi ta'ala, itu kayak kata si anak muda itu saya punya pikiran begitu, tapi yang amal baik, yang zakat baik, sedekah itu yang bagaimana, kayak tolong kayak saya kasih tahu. Itu si kakek itu merenung lagi, si kakek itu kayak kebingungan ya. Itu si anak muda tuh malah sampai nangis minta penjelasan dari si kakek itu. Merenung, si kakek itu berpikir ya, kalau kata dalang si mejiar menang gitu ya, kalau kata dalang sih ya, si kakek itu tuh ya namanya orang berilmu tinggi, punya sifat bijaksana si kakek itu. Yang sekarang gini, kamu amanah dari Allah itu kamu selalu dibagi-bagi sama masyarakat, zakatnya, fitrahnya, sodakohnya udah kamu dijalanin. Tapi kenapa kamu nggak puas-puas? Yang berarti kamu itu punya jiwa yang sangat suci, yang sangat bersih. Nggak puas dengan kebaikan sedikit nggak puas, itu namanya berarti kamu soleh. Insya Allah jalani terus, jalani, laksanakan tiap hari. Ajak istri kamu berbuat baik, jangan ada sampai keserakahan, ketakaburan. Kamu ngasih harta kamu sama orang, bagi-bagi rezeki sama orang, tolong kamu jangan ada sifat takabur, kesombongan. Enggak, kayak saya nggak punya pikiran begitu. Kenapa harta saya semakin banyak? Malah saya hampir setiap hasil panen saya tuh nggak pernah
hampir itu semua dibagi-bagi. Setiap panen tuh dibagi, kadang-kadang nggak sampai ke rumah, enggak, kata anak itu. Kayak saya tuh diamanain sama Allah, kayak saya tuh sawah sebanyak 10 hektar titipan dari Allah, amanah dari Allah. Yang 10 hektar itu kalau panen saya nggak nyampe ke rumah, kayak enggak, semua dibagi-bagi sama masyarakat, biar orang itu nggak kelaparan, biar dia orang senang, terserah. Itu setiap panen tuh begitu. Tapi kenapa harta saya nggak habis-habis ya? Kenapa? Justru itu aja, kita menanam, menyebar benih kebaikan atau kejahatan itu selalu berkembang. Ya kalau ayam, contohnya kalau ayam kita pelihara dengan baik pasti beranak. Ya kambing, sapi itu pasti beranak. Berarti harta kamu itu dilepas, dikasih sama masyarakat, itu bukannya habis, malah tambah terus. Ya contohnya begini yang kamu, ya kamu contohnya begini, kamu nanam padi, itu yang segitu tuh apa tonan, kan enggak, berapa ton kamu 10 segitu tuh nanam padi kamu tuh, apakah sampai 20 ton 30 ton, kan enggak, cuman sedikit. Kamu nanam padi itu kan sedikit, tapi hasilnya berlimpah. Itulah kamu dibayar sama Allah, kebaikan kamu berlipat ganda. Makanya ada, kalau nggak salah ada juga dulu, kalau nggak salah ada riwayat dikasih apel 1, tapi dikembaliinnya tuh 10. Ada riwayat kalau nggak salah begitu. Itu si anak itu merenung, kayak saya tuh semakin berat kayak amanah ini, kayak ini harus bagaimana dibagi-bagi itu, bukannya habis, kayak malah habis terus bertumpuk. Buat apa kayak kebanyakan begitu. Itu si kakek sambil bener-bener menangis melihat keluarga anak muda itu. Bener-bener itu anak solehnya. Ya Allah, bener-bener nih anak muda, umur belum berapa, tapi dia belum punya anak, tapi hatinya sangat soleh, sangat baik, nggak sayang sama hartanya, nggak sayang sama rezekinya. Itu di tokonya tuh ya pegawainya itu, karyawannya itu ada mungkin ya sekitar 5 orang. Itu nggak pernah nanyain hasilnya berapa, untungnya berapa, terserah tuh. Jadi belanja keluar masuknya uang itu terserah, jadi nggak mau tahu. Jadi semuanya tuh hartanya tuh udah gitulah, udah gitu. Jadi hidupnya tuh gitu, main, duduk di masjid, selalu jalan-jalan. Dia nggak punya mobil, apalagi mobil mewah yang harganya miliaran. Punya motor aja motor butut. Aneh, kenapa orang kok bisa begitu? Apakah kita bisa ngambil hikmah, ambil contoh dari cerita-cerita ini? Bisa enggak? Tapi kebanyakan manusia punya rumah segitu aja, dia ngakunya punya rumah saya, ini mobil saya, ini kebun saya, itu sawah saya. Tapi kok dalam cerita ini dia nggak mengakui bahwa itu tanahnya dia, rumahnya dia. Enggak. Jadi di situ si anak ini tuh selalu merendah diri. Gak ada dalam sifat kesombongan tuh, gak ada. Padahal ya,
Anak itu kalau beli Mercy atau beli mobil mungkin yang 100 miliar atau helikopter itu kapal terbang itu pasti kembali, tapi nggak mau. Dia berbuat baik dan kebaikannya, tapi dia nggak merasa bahwa nggak merasa dia kebaikannya itu nggak merasa. Setahun 2 tahun itu hartanya semakin banyak. Pas suatu hari si orang itu tuh manggil sama masyarakat, manggil itu masyarakat di mana-mana kumpul di situ. Wah, udah yang namanya orang itu ribuan kali ya, ribuan. Terus dia ngomong, Bapak Ibu, mohon maaf bila saya ada kesalahan, bila ada saya kurang tata, kurang titik, kurang prayoga, tolong minta maaf lahir batin dunia akhirat. Begitu juga istri saya barangkali kurang tata, kurang titik, kurang prayoga, kurang sopan, mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kami berdua ini selama ini. Tolong. Itu masyarakat segitu banyak tuh semua nangis bangga terharu melihat anak muda udah ganteng, baik hati, istrinya juga cantik, olah cantik ya. Itu selalu merendah. Ibu tolong saya mohon maaf, bukannya saya orang kaya, bukannya saya orang dermawan. Ini saya tolong antri berbaris ya, jangan berebutan ya, tolong. Saya mau bagi rezeki ini. Saya ikhlas ridhoi lillahi ta'ala. Antara zakat, sedekah, fitrah saya nggak tahu, yang penting saya ngasih sama ibu-ibu, sama bapak, sama adik-adik. Itu orang tuh berbaris berbondong-bondong, orang dari mana. Itu amplopnya tuh ada mungkin ya banyak lah, nggak tahu berapa lembar ya tahu. Itu dibagi-bagi satu orang, terus ada yang satu rumah tuh ada yang dapat 3 amplop, 4 amplop ya, tergantung keluarganya, tergantung kepalanya. Itu terlalu bagi, terus itu aneh ya, yang amplop itu dibagi-bagi sama orang ribuan tuh aneh, nggak habis. Padahal anak muda itu masukin uang itu ke amplop tuh kayak sekitar 1000 amplop. Tapi anehnya amplop itu nggak habis. Itu orang sampai wah udah subhanallah, orang itu banyak yang itu amplop nggak habis. Si anak muda itu berpikir, ini rasa saya sih cuma harus udah habis, kenapa pas dilihat masih banyak. Itu orang semakin lama semakin banyak, entah dari mana pada nerima amplop besar ya, dari si anak muda itu. Ada yang dapat 2, dapat 3, ya satu rumahnya aja ada berapa orang. Itu selalu dikasih, nggak anak kecilnya, nggak anak gedenya, nggak dewasa, nggak jompo, semua rata dibagi-bagi. Itu pas lagi bagi begitu tuh, itu si suami istri itu, si anak muda itu kelihatan dari badannya keluar cahaya nur putih, cahaya putih berkilau itu si anak muda itu. Jadi dari tubuhnya tuh keluar cahaya, si anak muda sama istrinya itu keluar cahaya. Itu hartanya tuh aneh, amplopnya tuh dibagi-bagi nggak habis-habis. Tuh orang semakin lama semakin banyak, semakin udah sekitar jam asar gitu ya, udah asar. Si anak muda itu kecapean. Si anak muda itu terus diganti sama istrinya. Si istrinya juga kecapean, diganti sama orang lain. Terus si orang berdua itu, suami istri tuh ngucap, ya Allah, udah capek ya Allah, saya bagi-bagi rezeki ya Allah, tolong saya minta pembantu ya Allah, yang orang yang amanah, yang bisa dipercaya.
Itu ucapan si anak muda itu diijabah sama Allah, turun petugas walahu alam antara siapa-siapa yang nggak tahu antara siapa-siapanya tuh nggak tahu, langsung datang. Terus dia si orang yang datang itu petugas dari Allah terus dia ngucap assalamualaikum ya, waalaikumsalam bapak. Bapak dari mana, siapa, bapak belum dikasih. Bukan yang saya utusan Allah untuk membagi-bagikan rezeki kamu. Alhamdulillah ya Allah, ucapan saya didengar ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu sama orang itu dibagi-bagi semua ya. Udah besoknya lagi itu yang namanya harta si anak itu seminggu baru habis udah habis itu amplop tuh ya. Alhamdulillah, itulah cerita saya. Insya Allah akan bercerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.